Bismillah. Kita lanjutkan ya pelajaran yang tadi. Soalnya tadi sholat maghrib dulu. Sekarang setelah maghrib, Bismillah, kita lanjutkan implementasi model data lainnya. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana implementasi perubahan model data yang sudah kita lakukan di materi sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Bisa dibesar. Ya, mungkin seperti ini. Kurang lebihnya. Ini adalah weak entity. Dan yang ini adalah sub entity. Ini ya. Dan ini adalah unary relationship. Ini multi entity relationship. Ini redundant relationship. Nah, ini yang terakhir ya. Redundant relationship. Model diagram lainnya. Model diagram lainnya saat model data kita tidak terlalu kompleks akan sangat mudah membuat diagram seperti yang sebelumnya kita buat. Namun saat model data kita sudah banyak dan kompleks, maka akan sulit untuk membuat diagram seperti yang sudah kita pelajari. Sebenarnya implementasi entity relationship diagram tidak hanya terbatas yang sudah kita praktekkan. Ada juga cara menggambarkan yang lainnya. Namun intinya adalah gambaran tetap mudah dimengerti. Contoh lain RD adalah dengan membuat entity seperti tabel. Entity dan atributnya seperti ini ya. Bukan seperti tabel aja, jadi beda gitu. Tampilannya kayak gitu. Ini contoh diagram relationship. Ini simbolnya. Nah, untuk contoh web untuk membuat ERD ini bisa digunakan untuk membuat diagram secara manual menggunakan visual. Kita lihat ya. Selama ngeloadingnya. Ya udah, mungkin ya seperti itulah ya. Ini bisa. Nah, seperti ini ya. Ini untuk membuat database. Ini untuk bisa digunakan untuk membuat diagram secara otomatis menggunakan kode teks. Yaitu menggunakan kode teks. Ada GitHub-nya. Normalisasi data. Normalisasi data adalah proses atau tahapan dalam membuat basis data yang bertujuan untuk menghilangkan data redundansi atau ganda. Aturan dalam normalisasi data adalah membagi tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil dan menghubungkan menggunakan relasi. Untuk norma basis data, pencetus relasi data Edgar Colt menggunakan teori normalisasi data dengan mengenalkan praktik bentuk normal ke-1, lalu dinyatakan dengan kedua dan bentuk normal ketiga. Seperti itu. Sampai saat ini bentuk normal basis data bisa sampai bentuk normal ke-6, namun kebanyakan pada prakteknya bentuk normal bentuk sampai ke-3. Itu contoh kasusnya. Normalisasi data biasanya datang dari kebutuhan akhir yang sudah selesai. Lalu kita perlu membuat model pada kebutuhan akhir tersebut. Misal kita akan buat sebuah model data dari kebutuhan
laporan order dari sebuah toko online seperti ini ya. Nggak bisa di zoom. Oh, bisa seperti ini. Bentuk tabel yang tidak normal. Nah, seperti ini ya contohnya. Itu jenis atribut. Sebelum kita mulai bahas tentang normalisasi data, yang perlu kita tentang jenis atribut seperti atribut key, simple atribut, dan composite atribut, single value atribut, dan multi value atribut, modality atribut, derived atribut. Yang pertama, atribut key ini adalah digunakan sebagai identitas basis pada tabel yang sifatnya unik. Biasanya atribut key dibilang juga dengan nama primary key. Atribut key memiliki entitas lain disimpan sebagai atribut identitas disebut foreground key. Simple atribut dan composite atribut. Simple atribut adalah atribut yang tidak bisa diuraikan lagi, sedangkan composite atribut adalah atribut yang masih bisa diuraikan. Pada kasus tabel kita, semua kolom sudah simple atribut karena tidak bisa diuraikan lagi. Oke, single value dan multi value atribut adalah atribut yang memiliki satu nilai, sedangkan multi atribut adalah atribut yang memiliki nilai lebih dari satu. Pada kasus tabel kita sudah membuat semua kolom menjadi single value atribut. Seandainya kita gabungkan semua produk kolom, maka kita jadi satu adalah multi value atribut. Mandatory atribut adalah yang wajib diisi atau tidak boleh kosong. Deferred atribut adalah atribut yang dinilai diperoleh dan pengolahan atribut lain. Pada kasus kita, contohnya banyak sekali ya, seperti produk total belanja, total berat, dan lain-lain. Atribut key. Atribut key adalah nilai yang digunakan sebagai atribut basis tabel yang sifatnya atribut tiga jenis, yaitu super key, candidate key, primary key. Atribut key super key ini merupakan satu-satu atribut yang dapat membedakan setiap basis setiap unik. Misal pada tabel produk yang bisa menjadi super key adalah di sini ya, produk candidate key merupakan kumpulan atribut minimal pada sebuah membedakan setiap basis data dalam sebuah tabel yang unik. Contoh, pada produk, nama produk yang bisa dijamin pada produk tidak boleh dibuat lebih dari sekali. Primary key. Setelah menentukan candidate key, salah satu kombinasi candidate key sebagai primary key adalah pertama sebagai representasi basis secara unik. Represent key biasanya dipilih pada kandidat key yang paling cocok dijamin keunikannya. Contoh pada kasus produk, kode produk. Bentuk normal basis data ke-1. Tiap kolom tidak boleh menyimpan lebih dari satu. Tidak ada kolom duplikat, tidak ada basis duplikat, tidak ada atribut turunan. Revisi contoh kasus. Pada kolom pertama, harga produk, jumlah produk, berat produk, total produk duplikat sebanyak 4 kali. Total produk sama seperti ini. Data kedua ya, basis data kedua harus sudah dalam bentuk normal basis data ke-1. Buat tabel terusa untuk nilai-nilai kedua berulang. Oke, yes. Kolom-kolom produk terdapat berulang, kolom-kolom order, penjual, pembeli terhadap uang. Oke. Basis data ketiga. Sebelum kita bahas, kita harus tahu tentang ketergantungan fungsionalitas. Dalam tabel kita jika terdapat atribut B memiliki dengan A, maka kita bisa bilang A ke B. Biasanya A ada atribut K dan B adalah atribut yang bukan K. Dalam bentuk normal ketiga, kita harus teliti tabel yang sudah dalam bentuk normal kedua, apakah atribut-atribut yang sudah K tersebut tergantung dengan atribut K-nya.
bentuk normal basis. Pindahkan kolom-kolom yang tidak tergantung key menjadi tabel lain. Hal ini dikarenakan jika terjadi perubahan pada kolom tersebut perlu melakukan perubahan di banyak basis. Revisi contoh kasus. Ada banyak kolom contoh penjual, pembeli, alamat pengiriman. Kolom-kolom tersebut jika berubah, maka harus diubah menjadi basis order lainnya, yaitu membuat data tidak konsisten. Ini ya, contohnya seperti ini. Denormalisasi data digunakan untuk membuat model basis data yang baik. Sebenarnya hanya petunjuk saja dalam keadaan tertentu. Kadang kita bisa melanggar aturan dan normalisasi data. Pelanggaran normalisasi data tersebut kita sebut denormalisasi data. Alasan kita melakukan data itu adalah untuk mendapatkan performa yang lebih baik dan seringkali digunakan di dunia nyata. Sebelumnya, pada saat melakukan data, kita menghapus atribut turunan. Jika ternyata hal ini memperlambat proses mencari data, sebenarnya kita harus mengolah data total belanja, maka kita bisa melakukan normalisasi data dengan menambahkan atribut tambahan. Sebenarnya bahas di normalisasi data, atribut yang tidak memiliki ketergantungan fungsional seharusnya dipisahkan dalam tabel tersebut, namun kadang menambahkan atribut tambahan bisa mempercepat proses pencarian. Contoh, jika kita ingin mencari semua order untuk membeli Joko, kita harus mencari dulu ke tabel alamat. Baru dari sana kita bisa lihat kode alamat terhadap order. Begitu juga kita ingin mencari semua order ke penjual galeri olahraga, maka kita harus mencari dulu ke tabel produk. Summary tabel adalah tabel yang biasanya dibuat pengolahan data dari tabel master detail asli. Pada kasus sebelumnya kita tidak membuat tabel manipulatif menggunakan data. Hal itu didapatkan laporan dengan cara mengolah data seluruh order dan detail order pada per bulan. Hal ini dapat memberatkan jika kita sering membutuhkan laporan bulanan. Maka ada baiknya kita membuat summary tabel untuk lapor penjual per bulan. Atribut untuk pencarian. Pada beberapa kasus, kadang kita butuh melakukan pencarian dengan basis kinerja. Misal, pada produk, kadang kita mencari data produk menggunakan nama, namun tanpa peduli huruf besar kecilnya. Pada kasus seperti ini, kita bisa menambah atribut tambahan mencari, misalnya nama produk flower, di mana isinya adalah nama produk huruf kecil, seperti itu ya. Seperti itu. Pada kasus seperti ini, kita bisa menambah atribut tambahan untuk mencari, misalnya nama produk flower, di mana isinya adalah nama produk dalam bentuk huruf kecil. Dan begitu kita melakukan pencarian dengan nama produk, kita bisa menggunakan atribut pencarian tersebut. Saat kita membuka tabel, rata-rata adalah mutable table yang bisa diubah. Contohnya adalah semua tabel yang kita buat. Namun pada kasus tertentu kadang ada tabel yang sifatnya immutable yang tidak bisa diubah. Artinya hanya boleh dimasukkan data, tidak boleh diubah lagi. Pada kasus order, sebenarnya idealnya adalah datanya immutable. Kenapa? Karena penjualan yang sudah terjadi tidak boleh diubah lagi ketika di masa depan. Misal terjadi perubahan data. Seandainya misal pada kasus kita ingin menjadikan order adalah data immutable, artinya semua data yang berasal dari tabel master detail aslinya maka harus kita duplikasi ke tabel immutable-nya. Aplikasi sistem basis data. Sampai berapa nih? 6. Aplikasi sistem basis data.
Setelah kita tahu cara membuat model basis data, basis data, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membuatnya? Cara paling sederhana membuat basis data menggunakan aplikasi spreadsheet. Ya Bu, sebentar. Yes, ya. Oh iya, masih berlanjut ya. Oke, maaf tadi ada beberapa ini ya. Maaf sekali. Karena nggak ada pause-nya di sini tuh saya bingung gimana pause-nya. Saya kemarin udah bikin apa ya, pause gitu, tapi malah stop gitu. Jadi ya udahlah. Saya mana tadi? Sistem basis data berbasis server. Oke. Sistem basis data dan berbasis server adalah aplikasi yang berjalan hanya bertugas sebagai server melayani permintaan klien. Aplikasi tersebut akan menerima permintaan dari klien dan melakukan mengeksekusi perintah sesuai dengan diminta klien. Aplikasi di DMS, Database Management System. Jenis server biasanya tidak memiliki tampilan user. Sehingga untuk berinteraksi dengan aplikasi jenis ini, kita menggunakan bahasa intrusi yang bisa dimengertinya. Intrusion, query, skill adalah salah satu bahasa intrusi basis yang paling populer digunakan oleh aplikasi ini. Skill berisikan perintah-perintah membuat struktur basis data dan juga perintah-perintah untuk mengolah basis data atau data berbasis language. Dalam belajar skill, kita perlu memiliki aplikasi ini. Yang ingin kita pelajari biasanya disesuaikan dengan tempat kita bekerja, karena
setiap perusahaan biasanya sudah memiliki aplikasi ini yang mereka gunakan. Seperti ini ya. Contoh aplikasi DBMS. Skill adalah satu aplikasi DBMS yang gratis. Banyak sekali website yang menggunakan aplikasi ini. Portage Skill, Orange aplikasi DBMS, Skill Server. Itu ya, banyak. Untuk materi selanjutnya. Oh, ini untuk materi selanjutnya. Oke, ini contoh aplikasinya kayak MySkill, Skill. Ini berbayar juga ya. Oracle, Skill Server. Oke. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, itu datanya dari murni dari saya dan dari Syakon. Apabila ada kebenaran, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.